Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyimak apa enggak ya? Lockdown, maskeran, PSBB, tidak bisa berjamaah di masjid, dilarang, di rumah aja, stres, banyak yang di PHK, ya, tidak ada pemasukan, tidak kerja, kantor ditutup, omset menurun, tidak boleh pulang kampung. Itu yang terjadi sekarang ya, teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya ya? Kira-kira apa ya penyebabnya ya? Corona. Apakah corona bisa melockdown negara? Atau pejabat negaranya yang menutup akses keluar masuk di suatu negara? Penyebabnya ialah, teman-teman kalau tahu penyebabnya, insya Allah tahu juga cara menyelesaikannya. Sudah banyak ya yang membahas ya dari kemarin. Corona. Penyebabnya ialah takdir. Penyebabnya ialah takdir. Ya, teman-teman, penyebabnya ialah takdir. Jadi, ini semua terjadi karena ada takdirnya, ya. Kalau tidak ada takdirnya, tidak terjadi. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan matahari, sebelum Allah menciptakan gunung, sebelum Allah menciptakan planet-planet, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan pena. Ya. Allah menciptakan pena, lalu Allah berfirman kepada pena tersebut. Allah bicara kepada pena tersebut, wahai pena, tulislah. Wahai pulpen, pena itu pulpen atau alat tulis ya, tulislah. Terus pena itu menjawab, wahai Allah, apa yang akan aku tulis? Apa yang aku tulis? Terus kata Allah, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya. Itu yang terjadi ya. Setelah pena menuliskan takdir dari awal sampai hari kiamat, maka terciptalah
bumi, terciptalah langit, terciptalah planet-planet, terciptalah seluruh kejadian, dan terciptalah kondisi yang saat ini terjadi, yaitu di zaman kita terkena wabah ya, wabah virus corona ya. Tapi itu bagian dari takdir yang sudah Allah rancang ya, sudah Allah coret-coret ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengkonsep ya, menggunakan pena. Allah mengkonsep. Maka setelah Allah mengkonsep, terjadilah apa yang Allah konsep. Termasuk adanya kita ya. Kita sekarang berada di dunia ini, masuk ke dalam bagian takdir yang Allah inginkan. Ya. Jadi kalau kita tahu penyebabnya, maka kita juga akan tahu solusinya. Ya. Ini awal-awal dulu ya, penyebab. Pertama itu karena adanya takdir. Kita harus tahu dulu penyebab dari semua ini ialah pertama takdir. Yang kedua nanti ada virus. Jadi kita belajar juga ya sama virus. Tapi banyak ya yang membahas ini semua banyak. Tapi yang membahas tentang takdir masih jarang ya. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama, apa penyebab dari semua ini ialah takdir. Yang kedua, kalau kita sudah tahu penyebabnya takdir, maka kita juga akan tahu solusinya. Jadi apa solusinya? Solusinya ialah yang menciptakan takdir Allah, Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka akan terjadi. Apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak mungkin terjadi. Kita di zaman ini terkena wabah, itu sudah bagian dari takdir dan terjadi ya. Dan pasti terjadi. Itu yang pertama ya. Yang pertama, apa yang sudah Allah gariskan di dalam takdir pasti terjadi. Terus selanjutnya apa? Ketika sudah terjadi, maka kita harus ridho ya. Kita harus ridho dengan apapun semua keputusan Allah. Kita harus ridho dengan apapun semua keputusan Allah. Kenapa harus ridho? Karena apapun yang Allah putuskan pasti baik. Apapun yang Allah putuskan pasti baik. Tidak ada yang buruk. Semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Terkadang kita mengerti ya hikmah dari sesuatu, tapi terkadang juga kita tidak mengerti apa hikmahnya. Tidak mengapa ya, yang penting kita paham segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti baik. Walaupun kita tidak mengerti hikmahnya, tapi kita harus mengerti apa yang Allah takdirkan pasti baik untuk hamba-hambanya. Karena Allah tidak mungkin mencelakakan hamba-hambanya. Ya. Udah belum nih? Udah belum? Jadi solusi dari semua ini ialah yang pertama ridho dulu ya. Ridho dulu. Karena walaupun kita tidak ridho,
ini semua akan terjadi ya. Kita ridho terjadi, kita tidak ridho terjadi juga. Maka lebih baik ridho ya dengan segala sesuatu yang telah Allah putuskan dan Allah tetapkan ya. Yang pertama ridho dulu. Masalahnya nanti ke depan ada yang kurang rezeki, kurang duit, kurang jajan, kurang omset, nanti itu lain cerita ya. Tapi yang pertama saat ini yang pertama ridho ya. Kalau nanti ada kekurangan kita minta lagi, tapi di awalnya kita harus ridho dulu ya, terima dulu dengan senang hati ya semua keputusan Allah. Jadi nanti ada caranya ya, bagaimana caranya ridho. Bagaimana caranya ridho? Jadi kenapa harus ridho? Kenapa harus ridho? Karena takdir pasti akan terjadi ya. Takdir yang sudah Allah tetapkan pasti akan berlangsung ya. Pasti akan terjadi sesuai kehendak Allah. Apa yang sudah Allah kehendaki, apa yang Allah sudah tetapkan pasti terjadi. Dan apapun yang Allah tidak tetapkan, maka tidak akan terjadi ya. Wabah ini terjadi itu karena sudah Allah tetapkan. Terus kenapa harus ridho? Karena apapun yang Allah lakukan pasti baik ya, tidak ada yang buruk. Apapun yang Allah lakukan pasti baik, tidak ada yang buruk. Yang ketiga, kenapa harus ridho? Karena manusia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka Allah yang urus ya alam semesta ini melalui takdir ya. Allah urus, Allah konsep. Matahari terbitnya dari barat, itu sudah Allah tetapkan ya. Semua takdir ya, semua takdir. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada senang, ada suka, ada duka, semua itu bagian dari takdir ya. Tadi penyebab dari semua ini yang terjadi sekarang penyebabnya ialah takdir ya. Itu pertama ya. Masih awal-awalnya kita masih pemanasan. Itu takdir. Terus solusinya apa ya? Solusinya apa? Kita sekarang sudah mengetahui ini semua karena takdir. Solusinya ialah yang pertama ridho dulu ya. Ridho dulu. Sabar ya. Ridho dulu. Nanti masalah cuci tangan, pakai sabun, pakai masker itu urusan nanti. Yang pertama ridho dulu ya. Yang pertama ridho dulu, terima semua ketetapan Allah melalui takdir ini. Itu solusinya. Solusi yang di awal-awal nih. Yang harus ada, tidak boleh hilang, ridho dulu. Yang pertama. Terus kenapa harus ridho? Karena takdir itu pasti akan terjadi ya. Karena Allah yang menciptakan takdir ya. Terus yang kedua, kenapa harus ridho? Karena apapun yang Allah lakukan pasti baik ya. Yang Allah lakukan pasti baik, tidak ada yang buruk. Jadi kita terima. Yang ketiga, kenapa harus ridho? Karena manusia tidak bisa mengurus dirinya sendiri ya. Manusia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka seluruh tatanan kehidupan ini Allah yang urus ya. Urus. Tapi kan nanti terkadang kita ada yang mengerti ya. Mengerti kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu. Dan juga terkadang kita ada yang tidak mengerti ya. Kenapa Allah menciptakan orang jahat gitu ya. Kenapa Allah menciptakan keburukan ya. Ada yang kita mengerti dan ada yang
kita tidak mengerti. Tapi yang harus kita pahami ialah seluruh takdir yang Allah konsep, seluruh takdir yang Allah ciptakan semuanya baik ya. Tidak ada keburukan sekecil apapun di situ ya. Jadi kita harus terima ya. Mau kita ngerti hikmahnya ataupun kita tidak mengerti hikmahnya, kita terima saja dulu ya. Terima saja dulu karena apapun yang Allah lakukan pasti baik ya. Tidak ada keburukan di situ. Kalau ada keburukan di situ, itu keburukan versi kita yang belum paham tentang hikmah ya. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Nabi Musa tidak mengerti kenapa dia membunuh, Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi kapal ya, perahu ya, dan merubuhkan tembok ya. Dia tidak mengerti ya. Itu baru Nabi Khidir. Bagaimana Allah ya, banyak yang kita tidak mengerti. Tapi kita, walaupun kita tidak mengerti, tapi kita harus paham apapun yang Allah lakukan seluruhnya baik ya untuk kita. Jadi Allah tidak mungkin menzolimi makhluk-makhluknya. Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Nah, itu kenapa harus ridhonya. Terus yang terakhir nih ya, terakhir. Bagaimana caranya ridho ya? Bagaimana caranya kita ridho? Bagaimana caranya kita praktek ridho ya? Caranya ialah ridho harus dua arah ya. Ridho harus dua arah. Kadang-kadang kita, kebanyakan dari kita ridhonya hanya kita hanya ingin mencari keridhoan Allah ya. Seperti contoh ya, kita hanya ingin mencari keridhoan Allah, itu baru satu arah. Sedangkan ridho ini harus dua arah. Satu arah itu yang kayak gini, satu arah. Kita mencari keridhoan Allah dengan cara kita sholat. Ingin sholat kita diterima Allah. Itu masih satu arah. Kita sedekah, kita ingin sedekah kita diterima Allah. Kita baca Al-Quran kita diterima oleh Allah ya. Terus kita berbuat baik, kita ingin Allah menerima seluruh amal-amal kita yang sudah kita lakukan ya. Itu namanya ridho satu arah. Jadi yang dua arah itu bagaimana? Yang dua arah itu selain kita ridho, selain kita mencari keridhoan Allah, kita sholat, kita berharap supaya Allah ridho sama kita membaca Al-Quran, kita mengharapkan ridho dari Allah, kita mengharapkan amalan kita diterima oleh Allah, bacaan Quran kita. Tapi kita juga harus ridho ya dengan apapun yang Allah putuskan untuk kita ya. Itu namanya dua arah. Ngerti gak teman-teman? Ridho satu arah ialah kita memberikan sesuatu ke Allah dan kita berharap Allah menerima ya sesuatu dari kita, yaitu amal kebaikan kita ya, amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi kita lupa ya, apapun yang Allah berikan untuk kita ya, kita juga harus ridho ya dengan pemberian Allah. Ketiga teman-teman, kita sholat, kita memberikan sholat kepada Allah ya, kita memberikan sesuatu kepada Allah. Kita berharap Allah menerima ya apa yang sudah kita berikan kepada Allah berupa sedekah atau sholat atau amal soleh lainnya ya. Terus kita jarang memikirkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita terima semuanya ya. Baik yang baik ataupun yang menurut versi kita buruk ya. Kadang-kadang kita
kalau Allah memberikan rizki kepada kita, kita ridho, kita terima. Tetapi kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak mengenakan kita, seperti sakit atau kehilangan sesuatu, kita tidak ridho dan tidak terima. Padahal semuanya pemberian Allah ya. Mau yang baik ataupun yang buruk, semuanya pemberian Allah. Jadi caranya ridho ialah harus dua arah. Di samping kita berharap, supaya Allah meridhoi kita, Allah ridho dengan kita, tapi kita juga harus ridho ya. Kita juga harus ridho dengan apa yang Allah beri untuk kita ya. Mau yang baik atau yang buruk, kita harus ridho. Yang pasti tidak ada yang buruk ya. Buruk itu versi kita ya, versi kebodohan kita, versi yang kita belum paham hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Gitu teman-teman. Paham? Udah dulu apa? Lanjut? Udah dulu ya. Semoga besok kita bisa lanjut lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Besok sambung apa ya? Corona kali ya. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.